البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaidah yang pertama apa? Indah Syafiq. Semua nama-nama Allah itu husna. Maulana yang kedua. Apa? Bakhtiar. Bahasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'lam wa usaf. Baik, mencakup atas nama bagi Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Kaidah yang ketiga apa? Aba Sa'id. Baik, nama-nama Allah jika menunjukkan sifat yang mutaaddi terkandung padanya tiga perkara, apa saja? Penetapan nama tersebut bagi Allah, penetapan sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, penetapan hukum dan konsekuensi dari sifat tadi. Baik, kaidah yang keempat, Aba Yahya. Maksudnya penunjukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama dan sifat itu bisa dilihat dari sisi mutabaqah, tadammun dan iltizam. Yang menunjukkan secara mutabaqah menunjukkan apa? Secara mutabaqah menunjukkan secara mutabaqah itu menunjukkan apa? Mutabaqah nama dan sifat. Surat An-Tamun yakni menunjukkan misalnya nama saja atau menunjukkan sifat saja, bagian dari naam keseluruhan, hanya sebagian. Adapun iltizam adalah naam kelaziman dari nama-nama tersebut. Kaidah yang kelima apa Wahyu? Nah, istilah yang lebih ringkas. Istilahnya bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak boleh dengan akal semata. Istilahnya apa? Tauqifiyah. Nah, kaidah yang keenam, Aba Zaid. Nah, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'ayyanin ma'lumin lana. Baik, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Dalil untuk kaidah yang keenam ini
Nah, indah Aba Sufana. Apanya? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan ketika seorang mengalami kegundahan, kegelisahan, atau dengan istilah lain doa ul-karb, mengalami kesulitan. Dan ini juga butuh dihafal karena hadisnya sahih. Terkandung padanya doa yang hendaknya kita amalkan, juga padanya dalil tentang permasalahan aqdiyah. Bagaimana? Awis tak tartabihi. Nah, awis tak tartabihi fi ilmi al-ghaibi indak. Akhar. Sudah awal. Rifki Mat Hah? Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nah, ini belum selesai, Pak. Nah, ada kelanjutannya. Maka dia hafal keseluruhan itu bagus. Nah, syahidnya pada lafaz al-ista'tarata bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Nah, menunjukkan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dalam Alkitab dan juga tidak disebutkan dalam As-Sunnah. Baik. Lalu bagaimana menjawab hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman? Bagaimana menjawabnya Pak Arif? Nah, bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan jumlah hanya 99. Tapi khabar yang ditegaskan di sini adalah bahwasanya di antara nama-nama Allah ada 99 yang siapa saja menghafal, memahami, mengilmui dan beramal dengannya akan masuk ke dalam surga. Baik. Ini makna yang benar tentang hadis. Baik. Lalu apakah di sana ada hadis yang sahih yang mengumpulkan padanya nama-nama Allah yang 99 ini? Nafi'. Baik, tidak ada hadis yang sahih yang mengumpulkan 99 nama tersebut. Lalu bagaimana dengan datangnya sebagian riwayat dalam As-Sunan penyebutan 99 nama? Ridwan. Nah, intinya hadis tersebut dari jalan-jalan periwayatannya lemah dan sangat dimungkinkan itu adalah mudraj, yaitu lafaz dari perawi yang dimasukkan dalam hadis. Jadi perawi setelah meriwayatkan hadis kemudian menyebutkan nama-nama tadi sesuai dengan ijtihad dia. Nah, perawi setelahnya menyangka itu masuk dalam hadis. Nah, baik. Juga di antara dalil yang menunjukkan untuk kaidah yang keenam ini
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an alai. Nah, la uhsi thana'an alai. Telah kita lewati di mana masalah ini? Hadis la uhsi thana'an alai indak adil dalam istidlal. Nah, sana telah kita lewati juga. Nah, baik. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak akan mampu untuk membatasi puji-pujian atasmu ya Allah. Dan puji-pujian itu ya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang berdalil dengan hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian berhubungan dengan hadis ikhwanillah yang menyebutkan tentang nama-nama yang 99 tersebut, tahqiqnya bisa dilihat pada halaman ke-20 di catatan kaki nomor 1. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, wa hadzal hadits jaa'a 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa lam yasihha. Fa fi isnadihi 'inda Tirmidzi wa Ibnu Hibban Al-Walid bin Muslim. Ya, hadits ini datang dalam riwayat Abi Hurairah dan tidak sahih. Pada sanadnya dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban ada Al-Walid bin Muslim. Biar antum tidak bingung, setelah Ibnu Hibban kasih titik 2. Nah, sehingga tidak bingung. Bahwasanya pada sanad Tirmidzi dan Ibnu Hibban ada perawi yang namanya Al-Walid bin Muslim. Dia ini akhwanifillah seorang mudallis yudallisut taswiyah. Dia melakukan tadlis yang parah. Tadlis taswiyah akhwanifillah termasuk apa? Termasuk jenis tadlis yang paling parah. Makanya syarat untuk diterimanya dia harus meriwayatkan secara tasrih dari syekhnya dan dari syekh-syekhnya. Ketemu belum? Alif. Sudah? Hah? Halaman 50. Apa? Oh, makanya kok pada bingung. Halaman 50 apa? Baik. Pada halaman yang ke-50. Kok bisa bunyi 20 gimana? Saya tengok si siapa? Alif kan bukanya 20 itu gimana, mau tak marahin ternyata saya yang salah. Baik. Halaman 50. Lihat catatan kaki nomor 1. Baik. Berarti titik 2-nya belum ketemu juga. Si titik 2 tadi di mana kan? Fa fi isnadihi 'inda Tirmidzi wa Ibnu Hibban Al-Walid bin Muslim. Ya, dalam sanadnya ada Al-Walid bin Muslim. Dia seorang mudallis yudallisut taswiyah. Washtaratu an yusarriha fi tabaqatis sanad. Dan para ulama untuk bisa menerima perawi yang seperti ini khalifillah harus yusarrih, yaitu meriwayatkan dengan tasrih, memang dia mendengar dari syekhnya dengan sami'tu atau haddatsani atau haddatsana sama. Baik, pada semua tingkatan-tingkatan sanad. Qala wa ja'at mutaba'atun 'inda Ibnu Majah wa fiha Al-Abdul Malik Ibnu Muhammad fihi dha'fun. Ada mutaba'ah tapi padanya ada kedhaifan juga. Wa ja'a 'inda Al-Hakim min tariqi Abdul Aziz Ibnu Al-Husain, dia seorang dhaifun jiddan. Ini dari sisi sanad tidak terlepas dari kelemahan.
Wa fihi mukhalafatun fil matni min jihati tartibil asma'i. Dan padanya ada perselisihan dari sisi matan berhubungan dengan urut-urutan nama-nama yang 99 yang disebutkan dalam hadis. Wa fihi ziyadatun wa naqsun wa hadha yadullu 'ala al-ittirab. Padanya ada tambahan, ada pengurangan, menunjukkan sanadnya atau hadis dari si matan muttarib, itu goncang. Kenapa? Karena ada susunan berbeda, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ini tidak jelas. Baik. Kalau itu memang sahih dari Nabi SAW, tentunya lafadznya ya sama. Baik. Sehingga yang kemarin disimpulkan oleh Ibnu Hajar al-Hanifillah itu kesimpulan yang ringkas, yaitu apa? Bahwa pada sanadnya ada kedhaifan, bukan hanya sekedar karena Al-Walid bin Muslim bersendirian, tapi juga apa? Ada ikhtilaf dan ittirab. Ada ikhtilaf dan ittirab. Juga ada kemungkinan idraj. Ini istilah-istilah mustalah dipahami ya kan? Dulu telah kita lewati dalam At-Tuhfah Ar-Rasyidah. Faqad da'afa hadzal hadits jam'un min al-huffaz. Telah mendhaifkan hadis ini sederetan para penghafal hadis seperti Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wal Baqawi wal Hazm wal Dawudi wa Ibnu al-Arabi wa Ibnu Hajar wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Katsir wa Ibnu al-Qayyim wa San'ani wal Albani wal Wadi'i alaihim rahmatullah wa ridwanuhum jami'an. Ini deretan para imamatul hadis. Terus siapa yang mensahihkan? Wa dhahaba ba'dhum ila sihhatih. Namkan Nawawi fil Adhkar wa Syaukani kama fi Tuhfatul Dzakirin. Ada yang mensahihkannya seperti Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dan Imam Asy-Syaukani. Baik. Cuma telah kita lihat tadi alhamdulillah sebab kedhaifannya. Kemudian berhubungan dengan jumlah baik yang disebutkan oleh para a'immah Hanifiyah. Khilafuhum fi adadil asma, khilaf mereka tentang jumlah nama-nama. Sebagian mengatakan jumlahnya 300, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 1001, ada yang mengatakan 4000. Tayyib. Dan ada yang mengatakan alfun la ya'lamuhu illallah wa alfun la ya'lamuhu illallah wa malaikatuhu wa alfun la ya'lamuhu illallah wa malaikatuhu wal anbiya wal alf ar-rabi ya'lamuhu al-mu'minun. 4000 terbagi jadi 4 golongan. 1000 yang hanya Allah yang tahu, 1000 lagi hanya Allah dan para malaikat, 1000 lagi Allah, malaikat dan para nabi yang tahu, dan 1000 lagi yang diketahui oleh orang-orang beriman. Tapi ini pendapat yang tidak didapati dalil. Dan seterusnya yang intinya tidak kita ketahui jumlahnya. Sebagaimana dalam pendapat terakhir. Perhatikan, waqila la tuhsa liqaulihi la ahsi thana'an 'alai. Jumlahnya apa? Tidak terbatas. Maksudnya dengan jumlah yang kita ketahui. Berdasarkan hadits la ahsi thana'an 'alai. Wa hadzal akhir huwa shawab wa huwa ikhtiyaru jumhuri ahli sunnati wal jamaah. Dan yang terakhir inilah yang benar, yang merupakan pilihan mayoritas ahli sunnati wal jamaah. Baik. Syekhul Islam mengatakan, fa akhbara annahu la yuhsi thana'an 'alaihi wa law hasa asma'ahu la ahsa sifatihi kullaha. Fakana yuhsi thana'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya beliau tidak mampu untuk membatasi puji-pujian atas Allah.
Seandainya beliau mampu membatasi, yaitu menghitung semua nama-namanya, maka tentunya beliau akan bisa menyebutkan semua sifat-sifat Allah, bisa membatasinya sesuai dengan jumlah nama-namanya. Alhamdulillah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Ini jelas. Baik, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Ma yadullu ala adamil hasri aidan ikhtilafun fil ahaditsil waridati fi sardiha." Dan yang menunjukkan tentang lemahnya pembatasan nama-nama Allah, yaitu perselisihan pada hadis-hadis yang datang yang menyebutkan nama-nama tersebut. Wa thubutu asma'i ghairi ma dzukirat fil ahadits sahihah, dan juga tetapnya nama-nama yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam artian di sana ada nama-nama yang sahih tapi tidak disebutkan dalam hadis 6 yang 99. Menunjukkan apa? Tidak terpapak pada riwayat hadis tersebut karena telah kita ketahui hadisnya lemah. Baik. Ya, kemudian sebelum kita baca dan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perlu kita baca juga penjelasan Ikhwanifillah tentang makna ihsa. Baik. Yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah, bukan berarti man ahsaha ikhwanifillah yaitu yang membatasinya dalam artian mengumpulkan 99 semuanya dan yang lainnya itu lemah, tidak. Baik. Tapi yang dimaksud dengan ihsa, perhatikan pada halaman 49. Catatan kaki nomor 1. Yutlaqul ihsa'u fil lughati ala iddati ma'ani. Al-ihsa' digunakan dalam bahasa untuk beberapa makna. Yang pertama, anal 'araba tu'abbiru 'an kathrati syai'i wa sa'atihi bil hasa. Yuqalu 'indahu hasan nas, ay jama'ah. Yang pertama, bahwasanya orang Arab mengibaratkan tentang banyaknya suatu perkara dan luasnya dengan al-hasa, dengan kata al-hasa. Sehingga ketika dikatakan indahu hasan nas, ya di sisinya ada manusia yang banyak. Ay jama'ah, maksudnya sekumpulan manusia. Jadi hasa yaitu menunjukkan banyak. Yang kedua, an yuqal hasaitul hasa idza adadtahu wa ahsaitahu, idza mayyastahu ba'dahu min ba'din. Baik. Dikatakan bahwasanya hasaita al-hasa, ya apabila engkau menghitung kemudian mengumpulkannya, kemudian engkau bedakan sebagiannya dari sebagian yang lain. Baik. Dikumpulkan, kemudian dibedakan, dikelompok-kelompokkan. Baik. Kemudian yang ketiga, al-hasa al-aql, bermakna akal. An yuqala ahsaitu syai'idha lam ataqtahu wa tasa'ta lahu. Engkau katakan ahsaita syai' apabila engkau Engkau ataqtahu wa tasa'ta lahu, yaitu engkau mampu untuk melakukan hal tersebut, dan memiliki keluasan untuknya.
Qala wal ihsa qila makna ahsaha arafaha wa qila addaha mu'taqidan wa qila amila biha wa qila addaha. Dan ihsa yang dimaksud ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang mengatakan maknanya adalah dengan mengetahuinya. Ada yang mengatakan dengan apa? Mengumpulkannya, dihitung dan sehingga mencapai 99 dalam keadaan yakin dengan apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Ada yang mengatakan beramal dengannya. Ada yang mengatakan dengan menghitungnya. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, qala al-Bukhari wa ghayruhu minal muhaqqiqin ma'naha hafidhaha wa hadha huwa al-adharu li thubutihi nassan fil khabar. Imam Nawawi mengutip dari Imam Bukhari dan yang lainnya dari kalangan ahli tahqiq bahwasanya makna man ahsaha dakhala al-jannah yaitu hafidhaha, siapa saja yang menghafal. Dan ini pendapat yang paling kuat dikarenakan sabitnya secara nas pada sebagian riwayat hadis, yaitu man hafidhaha dakhala al-jannah. Baik. Dan ini memang perkara yang harus ada dalam ihsa. Seorang tidak mungkin dikatakan mengihsa nama-nama Allah sampai dia menghafal. Kemudian ada tingkatan-tingkatan berikutnya, sebagaimana disebutkan maratibul ihsa salasatu maratib, sebagaimana dalam Bada'iul Fawaid. Baik. Yaitu ihsa ini ada tingkatan. Al-ula ahsaha bi alfadhiha wa 'addiha. Ini yang pertama, yaitu dengan menghafal lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaz nama tersebut dia hafal, mana yang sabit merupakan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditunjukkan oleh riwayat lain, hafidhaha. Jadi, nama-nama tadi akhwanillah, ya langkah awalnya setelah kita tahu ya dihafal. Bukan dibiarkan sekedar lewat. Wa tsaniyah, dan yang kedua fahmu maknaha wa madluliha. Memahami makna dan apa penunjukan dari nama tersebut. Telah kita lewati dalam kaidah sebelumnya bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas apa? Atas nama-nama bagi Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Jika nama itu terkandung sifat muta'addi, maka menunjukkan hukum dan muqtadanya. Wa tsalitsah, dan yang ketiga adalah du'a'uhu biha. Yaitu berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah dia menghafal, dia memahami maknanya, maka dia berdoa. Atau yang kita istilahkan dengan apa? Beramal dengan konsekuensinya. Karena kita diperintahkan untuk fad'uhu biha, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik itu doa masalah wa doa ibadah. Karena doa terbagi jadi dua, ada doa masalah dan doa ibadah. Baik, ini ihsa. Berarti kalau dikatakan apa makna man ahsaha dakhalal jannah? Meliputi apa? 3 perkara ini. Baik. Siapa saja yang menghafalnya, memahami maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ini 3 maratib ihsa, 3 tingkatan dalam mengihsa nama-nama Allah. Walaupun asal makna dari al-ihsa apa tadi? Asal maknanya Ja'far. Baik, maknanya menghafalnya. Itu makna dasar dari al-ihsa dan tingkatan awal dari ihsa. Tingkatan berikutnya apa, Wahyu? Setelah menghafalnya, mengumpulkan 99 nama tersebut, terus memahami maknanya dan penunjukannya. Terus ketiga, beramal, maksudnya beramal dengan konsekuensi nama tersebut, yaitu dengan berdoa. Yang tidak berdoa dengan nama-nama tadi.
Baik. Barakallahu fiikum. Ini tambahan faedah berhubungan dengan faedah yang ke-6, kalau sudah diingat-ingat. Nah, tentang sanad hadis, atau derajat hadis yang menyebutkan nama-nama yang 99. Nah, ini lemah. Kemudian makna ihsa ini yang penting. Kenapa? Karena hubungannya dengan surga. Sesuatu yang jelas hubungannya dengan surga, karena jelas seorang yang mewujudkannya, berarti perkara yang penting. Kita berusaha untuk mewujudkannya, mulai dari menghafalnya, kemudian mempelajari maknanya, dan berdoa dengannya. Baik. Karena itu berarti ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan, karena langsung beramal dengannya, bukan sekedar ilmu alat. Ya. Maka nanti, ketika kita membaca nama-nama yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya sambil dihafal. Baik, walaupun urutannya mungkin berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya rahimahullah ta'ala dalam Al-Mabadi' Al-Mufidah. Baik, kita baca dan sedikit penjelasan tentang maknanya yang disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Albani di bawahnya. Sehingga mungkin untuk kaidah yang ke-6 ini lumayan lama, karena sambil mempelajari namanya, mempelajari makna dari nama-nama tersebut secara ringkas. Baik, barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.